pleci yang mau nembak, mau regulasi, tinggal kita rawatannya, bisa cabut bulu, bisa dengan di kronopool, bisa dengan di sauna, banyak cara. Kalau misalnya mental. Assalamualaikum sahabat setiap preman rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Preman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023, yaitu kemerdekaan yang ke-78. Mudah-mudahan Indonesia makin bangkit, terus jaya terus Indonesia. Dan juga buat Pleci Mania Kopdarnas, jadi Pleci Mania Jakarta mengadakan Kopdarnas tanggal 20 Agustus. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar tanpa ada hambatan, makin guyup rukun. Nah, tadinya acara Kopdarnas ini mau digabung menjadi setelah Kopdarnas tanggal 20 mau bikin lagi, yaitu namanya One Day Pleci. Jadi di Lampung mau mengadakan One Day, satu hari full pleci. Cuma sekarang ini kemungkinan besar diundur ya, jadi sekalian pemberitahuan juga buat semua sahabat kicau mania, sahabat pleci mania, dan juga sahabat preman rumahan. One Day pleci akan diundur ya, kemarin konfirmasi sama Om Cairudin, jadi Pak Cai, karena waktu yang udah semakin mepet, dari tanggal 20 tinggal 2 minggu lagi, sedangkan brosur belum kita susun. Jadi brosur juga belum sempat susun, kita belum lagi mau sebar brosur, persiapan kita belum ada. Nah, jadi bukan karena kita nggak mau mengadakan ya, tapi memang kondisinya yang belum kondusif. Lagi banyak kesibukan juga, dengan kesibukan di masyarakat kita mengadakan, yaitu 17-an dan juga kesibukan lain-lain. Jadi ya mudah-mudahan nanti kita infokan lagi kapan hari pasnya buat One Day pleci. Yang jelas minta doanya, dukungan serta kehadirannya buat teman-teman semua. Ada beberapa sponsor yang udah masuk yang menghubungi, jadi ikut membantu ya, terima kasih. Jadi kita info lagi nanti kapan hari pasnya ya. Jadi sekarang saya mau sedikit membahas pertanyaan dari sahabat-sahabat preman rumahan, yaitu ada pertanyaan masuk. Pleci punya saya pleci jantan tapi nggak mau ngeriwik, kira-kira gimana? Kalau saya sendiri sebetulnya nggak paham ya, mungkin suhu yang lain kan banyak yang jam terbangnya lebih tinggi, yang lebih paham tentang pleci. Kalau saya mungkin masih mendasar. Setahu saya selama ini yang menjamin jantan itu kalau dia ngeriwik. Jadi kalau dia dalam jangka sekian 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, menurut saya udah bukan jantan, tapi betina. Karena kalau jantan itu setahu saya sih nggak pernah lewat dari 1 minggu pasti dia udah ngeriwik. Nah, kan berkali-kali memang kadang-kadang polemik, rasa penasaran jantan atau betina ini yang kurang bingung. Nggak perlu lah nunggu sampai bertelur, terapi aja selama 1 minggu nggak ngeriwik, anggaplah betina. Kalau saya sampai sekarang kayak gitu. Ada juga dengan metode yang kemarin saya bahas, yaitu dengan menggunakan pleci lain, menanyakan yang pleci lain. Nah, kalau misalnya tetap nggak mau ngeriwik ya udah anggaplah betina. Jadi cari lagi, ngomyok lagi, nggak usah dibikin pusing. Kemudian ada juga pertanyaan masuk dari teman-teman preman rumahan, yaitu mengenai karakter pleci yang nggak bisa dirubah. Itu kan ada beberapa karakter pleci ya. Nah, jadi hari ini coba mau saya bahas juga tentang mengenai karakter pleci. Ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Nah, cuma sebelum lebih lanjut, buat teman-teman semua jangan lupa ketik like dulu, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa kita ngopi biar segar, biar adem. Preman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan preman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, mengenai karakter pleci, ya, biasanya karakter pleci ini kan burung pleci ini dikenal dengan burung 1001 karakter. Karena satu pleci akan berbeda dengan pleci lainnya dari segi settingan, terus juga pola harian. Cuma kalau untuk rawatan sama semua, konsisten, embun, jemur, koloni, dan umbar. Yang membedakan karakter dia itu ketika mau
dibunyikan itu diumbarnya Hamin berapa, kemudian dimandikannya kayak mana, itu beda-beda, kayak punya saya beda-beda. Jadi kalau karakter yang bisa dirubah itu kayak misalnya dia selalu turun ke bawah, jadi selalu turun ke dasar kandang. Nah itu ada juga pleci saya yang waktu kemarin itu pleci yang dari Suhu Salim, yaitu ring komando, dia itu sering turun ke bawah. Jadi ketika pakai kandang bulat, kandang tebok, dia bakalan udah turun ke dasar kandang. Jadi caranya saya ngobatinnya dia dengan kasih bola-bola, kemudian juga dengan ruji-ruji segala macam, dan akhirnya dia udah sembuh. Nah setelah sembuh dia malah lepas terbang. Kemudian karakter-karakter yang nggak bisa dirubah ya, memang kadang-kadang mau kita paksain kayak mana juga tetap nggak bisa. Yang pertama volume. Jadi kekuatan volume itu juga berpengaruh besar, apalagi buat gantangan. Yang mana volumenya itu kalau bersanding sama burung yang volumenya tinggi, otomatis volumenya yang nggak kuat ini nggak kedengeran. Jadi cara meningkatin volume gimana Om? Dibikin ngotot. Nah jadi kalau ningkatin volume pleci, bikin ngotot, kalau udah ngotot maksimal. Nah kalau ini dia masih ngeriwit, jadi belum maksimal. Kalau dia udah ngotot, dia udah maksimal, nggak bisa lagi dibikin lebih tinggi lagi, lebih kencang lagi, nggak bisa. Nah jadi kalau mau pilih pleci, pilih yang volumenya kencang. Kenapa? Karena kalau isian bisa kita bikin, mau isian, mau nembak, mau rodurasi, tinggal kita rawatannya, bisa cabut bulu, bisa dengan di kerodong full, bisa dengan di sauna, banyak cara. Kalau misalnya mental bisa dibangun, mental pleci bisa dibangun, beda sama burung lain. Jadi pengalaman saya di burung lain itu yang namanya terah itu terlalu kuat. Jadi sehingga burung yang emang mentalnya kurang itu bukan kadang-kadang ya, mental yang nggak terlalu kuat itu nggak bisa bermain, karena belum apa-apa dia udah takut kalah mental. Jadi genetik terah itu terlalu berpengaruh untuk mental. Kalau pleci enggak, pleci jenis burung koloni. Jadi jenis burung koloni itu dia bebas, asalkan kita rutin koloni tempat orang lain, kita bawa pleci kita dengan jam yang terbang lebih tinggi, alhamdulillah dia bakalan mau main. Nah ini kalau teman-teman Lampung ini paham, Suhu Salim, Suhu Boni, peleman-peleman gunung ya, peleman-peleman gunung ini paham. Karena ketika saya main beberapa lama kemarin itu, sebelum saya ngomyok itu burung udah mulai belajar bunyi, belajar ngerol, itu saya koloni, itu sama sekali nggak ada suaranya. Jadi mental itu nggak ada, bunyi pun nggak, jangankan mau bunyi buka paruh, bongkar isian, ngeriwik pun nggak, karena memangnya mentalnya nggak ada. Kemudian saya ambil rutin lagi, saya koloni, mau bunyi dia nggak mau anteng. Jadi jam terbang itu buat membangun mental itu perlu rutin koloni. Dia akan menambah mental pleci, beda sama burung lain. Kalau burung lain di koloni hancur, karena memang bukan jenis burung koloni. Kalau pleci jenis burung koloni, makin dia tua dia makin dia faktor. Jadi mental itu bakal terbangun. Kalau isian bisa kita isian seperti tadi. Kalau misalnya volume nggak bisa, jadi volume nggak bisa dirubah. Mau kita tingkatin kayak manapun, dengan cara dikerek tinggi setinggi-tingginya pun, itu cuma buat bikin burung ngotot. Jadi burung ngotot maksimalnya volumenya kurang. Nah ini volumenya kecil sehingga kalau misalnya dia main di kelas campuran dengan volume dakun yang kencang, nggak bisa, karena memang nggak ada volumenya. Itu volume. Kemudian khas, ada yang namanya karakter khas alam yang nggak bisa dirubah, seperti contohnya auri pentar dengan suara peu-peu, dengan suara ngalas peu-peu, suara seperti serak-serak. Nah itu nggak bisa dirubah juga, memang udah karakter alam dia seperti itu. Nah, makanya jadi kemudian juga ada yang namanya pleci Papua, black cap itu juga punya ciri khas sendiri, suara seperti seperti ngebas. Ada juga yang namanya kacia lombok volumenya itu kencang, cuma dia dengan ciri khas seperti ngebas. Kalau auri itu peu-peu, jarang ya, di buangan materi nggak ada. Terus juga ada namanya montanus mata putih, ada yang jenis dakun, ada yang jenis busto, dia dua jenis. Jadi montanus itu dia ciri khasnya sendiri, suara sama seperti serak. Nah jadi seperti serak suaranya memang nggak bisa dirubah, dan udah karakter alam dia. Kalau misalnya montanus itu masih bisa main isian,
masih bisa main isian, Black Chip masih bisa main isian. Kalau Auri dia nggak bisa, karena Auri memang PU-PU, jadi karakter alam. Nah itu karakter alam yang nggak bisa dirubah. Kemudian kalau Dakun Bali itu punya ciri khas bagus, volumenya itu kencang. Kalau saya bilang Auri itu Dak Bali itu raja tembak kalau saya bilang, karena memang materi dia nembak. Buat bikin dia roll durasi itu nggak gampang, karena memang makanya nembak. Cuma ciri khas dia gelondangan. Nah ini ciri khas alam dia, gelondangan itu bisa dibilang ngalas, dan ini bisa dirubah dengan ke materi. Yang penting konsisten, tingkatin birahinya, bikin ngotot, dia bakalan mau jadi gelondangannya hilang. Jadi beberapa belajar juga saya sama Dakun Bali ya, memang bener-bener ada tempat ruangan khusus dia itu buat yang namanya riset ulang pleci. Jadi Dakun Bali beberapa kali di riset, dicabut bulu atau juga dibikin mabung, kemudian nanti dimasterin. Setelah beberapa bulan udah tumbuh normal lagi, udah mau main lagi, dicabut lagi. Jadi dengan 3 kali terapi dia bakalan bisa gelondangan hilang. Nah memang nggak gampang, jadi jedanya itu karakter dia itu bisa dirubah. Nah jadi ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Nah karakter buat karakter pleci lainnya sama kayak ini, karakternya beda-beda jelas. Nah kalau ini burungnya, kalau di sini dia burungnya apa ya, burungnya burung alim, nggak mau banyak bicara. Jadi burungnya burung alim dia nih, karena mungkin yang pertama mungkin karena tempatnya di sini. Sebetulnya dia bukan dia takut sama manusia, bukan takut sama saya, dia bukan takut adaptasi. Memang dia nggak mau bunyi, enggak, jadi diem aja udah PW. Jadi dia nggak mau bunyi, nggak mau apa. Kalau misalnya burung bahan kan takut sama orang, nggak mau bunyi karena dia gerabakan. Kalau ini udah anteng, dia mau bunyi depan saya juga sebetulnya. Ketika saya angkat, saya goyang-goyang kandang. Nah cuma kalau bisanya ini kita tes dulu dia mau bunyi nggak. Nah ini Gunsal Bogor. Nah ini tanpa doping, karakter dia ini bisa main roll, bisa main nembak, tergantung settingan. Jadi kalau di bawah dia nggak mau anteng. Nah kita coba. Nah itu tadi mainnya enak, mainnya dia wit. Nah jadi kalau dia mau di bawah itu masih nggak mau anteng ya, masih lompat sana lompat sini. Dan untuk di gantangan pun dia masih perlu jam terbang yang mungkin kurang lebih 5-6 kali lah, harus beberapa kali kondangan ya. Memang kadang-kadang dia mau anteng, kadang nggak anteng. Tinggal posisi dia. Kalau dia main posisi di tengah, dia itu mainnya roll durasi. Tapi kalau taruh di pinggir, dia mainnya nembak. Tinggal posisi tempat juga berpengaruh kalau untuk pleci. Nah terus jadi volume dia kencang. Volume ini sebetulnya ini volumenya ketutup. Kalau dia sama-sama bunyi, volumenya nggak kedenger ini. Nah kemarin sempat juga ini di Bima kemarin mau anteng, jadi mau full nembak. Cuma yang kedua dia nggak mau main karena memang kondisinya udah mungkin udah kecapean. Namanya makhluk hidup ya, tinggal kita mengamatinya aja. Nah jadi seperti tadi yang saya bahas buat teman-teman semua, sekali lagi kalau mau pilih pleci, yang pertama pilih volume yang kencang, jangan pilih yang kecil. Karena volume yang kecil itu nggak bisa dirubah untuk jadi kencang, sedangkan volume itu berpengaruh sama penilaian. Buat rumahan, buat harian juga kalau volume kencang itu enak, beda sama volume pelan. Ini volume pelan tapi ya lumayan aja, karena memang kadung apa ya, bahasa kadung ya, jadi udah seneng lah, karena memang udah, kalau buat saya kan buat di rumah, jadi udah buat seneng. Nah sebetulnya hari ini juga ada jadwal ke Dewata, mau hadir,
berhubung kondisinya nggak memungkinkan. Yang pertama istri juga lagi nggak sehat, dan juga persiapan kayak ngunjal air di sini udah kemarau, jadi kita air itu harus harus ngunjal. Yang penting ya turut mendoakan buat teman-teman semua, mudah-mudahan acaranya lancar tanpa ada hambatan. Jadi itu aja dari saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi buat para sub, para master, mohon dikoreksi apabila ada yang salah, mohon disampaikan. Karena saya cuma sekedar santai sambil berbagi, bukan mengajari apalagi menggurui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.